Halo guys, kali ini kita akan membahas salah satu kerajaan terbesar setelah Majapahit, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Dapun Tahyang Srijayanasa. Keterangan tersebut tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di daerah Bangka. Prasasti tersebut diantaranya Prasasti Kedukan Bukit. Dalam prasasti ini menjelaskan bahwa Dapun Tahyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan, sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Sedangkan berdasarkan prasasti kota yang ada di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Srijayanasa mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer dengan menyerang Jawa. Pasalnya, Jawa dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa itu terjadi bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Holing, Kalingga, di Jawa Tengah. Dua prasasti Talang Tuwo, dalam prasasti ini menjelaskan Dapun Tahyang Srijayanasa sebagai seseorang yang dianggap raja atau pemimpin Sriwijaya. Sementara untuk lokasi dari pusat pemerintahan masih diperdebatkan, namun kita bisa mengacu pada pendapat G. Koedes, yang menyatakan bahwa pusat Sriwijaya ada di daerah Palembang, pada tahun 1918. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat kerajaan Sriwijaya, namun beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim, memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Sebagian ahli juga menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara Takus, hingga menyebut kota Jambi. Terdapat 11 raja berkuasa yang tercatat dalam sejarah, seperti yang terlihat di depan layar. Namun Raja Balaputradewa dianggap sebagai raja yang membawa kerajaan ini ke puncak kejayaan pada abad ke-8–9, namun sebenarnya kejayaan kerajaan Buddha ini sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan raja-raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa. Pada 922 M dan 1016 M dilanjutkan dengan melawan Kerajaan Chola, India, pada tahun 1017 hingga 1025 Masehi. Saat itu Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa kekuasaan Balaputradewa sampai dengan Sri Marawijaya, Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka, yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan. Untuk menjaga keamanan, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat. Tujuannya, agar kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak, lambat laun. Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang terkuat pada masa itu. Tapi ada juga sejarawan yang berpendapat bahwa Sriwijaya bukan kerajaan maritim, hanya saja memiliki pasukan laut yang banyak, demi keperluan perdagangan, invasi dan keamanan. Melansir buku sejarah Nana Supriyatna, kebesaran kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11, berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Chola yang berhasil menawan salah satu Raja Sriwijaya tersebut. Kemudian pada abad ke-13, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya, Kerajaan Malayu, berhasil dikuasai Singasari, yang dipimpin oleh Kertanegara. Melalui ekspedisi Pamalayu, Kertanegara berhasil menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Malayu. Sementara itu, Kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan negara saingan di Jawa, hingga kelemahan ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya, dari Thailand di bawah Raja Kamheng. Wilayah Sriwijaya di semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka bisa dikontrol. Akhir abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa, dan kemegahannya beralih ke Kerajaan Majapahit. Nah guys, itulah rangkuman dari sejarah Sriwijaya. Kerajaan besar yang memusatkan kekuatannya di jalur maritim. Hancurnya kerajaan besar ini karena sudah tidak kuat menahan gempuran serangan dari berbagai daerah. Sekian dari saya. Like, komen dan subscribe.